Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diaur Rohmah dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep media pembelajaran bahasa Indonesia SD atau MI. Yang pertama, arti media pembelajaran bahasa Indonesia. Media pembelajaran merupakan paduan antara hardware dan software. Hardware yang telah diisi dengan software atau sebaliknya barulah bisa disebut dengan media. Yang harus diingat adalah bahwa media berbeda dengan alat peraga. Alat peraga pada hakikatnya hanya merupakan alat yang berfungsi untuk memvisualkan suatu konsep tertentu saja. Yang kedua adalah fungsi media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, media berperan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Media pembelajaran menurut Winkel 1991 memiliki fungsi, yaitu yang pertama, menyimpan dan merekam dari informasi. Yang kedua, memanipulasi objek yang tidak dapat dihadirkan. Yang ketiga, menyebarkan informasi. Selanjutnya, selain itu, media juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas informasi. Yang kedua, menarik dan memperkuat minat belajar. Yang ketiga, memudahkan proses belajar. Yang keempat, mengkonkret konsep abstrak. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, fungsi media dapat dikhususkan dalam 4 keterampilan bahasa, yaitu yang pertama, fungsi media dalam pembelajaran mendengarkan atau menyimak. Yang kedua, fungsi media dalam pembelajaran berbicara. Yang ketiga, fungsi media dalam pembelajaran membaca. Dan yang terakhir adalah fungsi media dalam pembelajaran menulis. Fungsi media pembelajaran mendengar atau menyimak. 1. Memotivasi siswa-siswi untuk mencari dan mendengarkan sesuatu lebih banyak dengan mendengarkan. 2. Agar siswa-siswi merasa bahwa apa yang didengarkan berhubungan dengan kehidupan nyata. 3. Memberi petunjuk dengan makna detail. 4. Memberi petunjuk dengan makna pokok. 5. Memberi materi nonverbal yang bisa dipahami. Kedua, fungsi media dalam pembelajaran berbicara. 1. Memotivasi siswa-siswi untuk ingin berbicara. 2. Mengembangkan dalam wicaranya. 3. Memberi informasi dalam wicara yang menyangkut objek, tindakan, peristiwa, dan keterkaitannya. 4. Memberi isyarat-isyarat nonverbal dengan aman. 5. Mendorong untuk berdialog atau menemukan. 3. Fungsi media dalam pembelajaran membaca. 1. Memotivasi siswa-siswi agar ingin membaca. 2. Mengembangkan petunjuk makna detail. 3. Memberi petunjuk tentang isi pokok, paragraf atau wacana. 4. Memberikan informasi tambahan berkenaan dengan isi teks. 5. Memberikan materi nonverbal yang dipahaminya. Ketiga, fungsi media dalam pembelajaran menulis. Yang pertama, mengembangkan konteks dalam tulisan. Kedua, memberikan informasi yang berkaitan dengan objek, tindakan, peristiwa, dan keterkaitannya. 3. Memberikan isyarat nonverbal dari latihan manipulasi. 4. Menyediakan rencana nonverbal untuk menuliskan. Wujud dan jenis media pembelajaran bahasa Indonesia. Media pembelajaran bahasa Indonesia dibedakan atas media pandang, yaitu visual, media dengar, yaitu audio, media pandang dengar, yaitu audio visual, media cetak, objek, fisik, nyata, dan media komputer. Media pandang meliputi gambar buram dan gambar tulisan. Jenis media pembelajaran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama, media elektronika, yaitu alat atau teknik untuk lebih mengefektifkan komunikasi antara guru dengan murid dalam PBM yang hanya diproyeksi dengan saluran listrik seperti TV, PCD, radio LCD, laptop, dan lain-lain.
Yang kedua, media non-elektronika, yaitu media biasa atau tradisional yang tanpa menggunakan saluran listrik, seperti papan tulis, gambar, peta, globe, dan kamera, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria dan prinsip-prinsip media pembelajaran bahasa Indonesia. 1. Prinsip efisien atau hemat, artinya apakah media yang dipilih dapat terjangkau pengadaannya. Guru bahasa Indonesia harus benar-benar mampu memilih media bahasa Indonesia sesuai dengan jangkauan guru dan sekolah. Yang kedua, prinsip ketersediaan, maksudnya apakah media yang dipilih itu benar-benar tersedia pada saat dibutuhkan. Ketiga, prinsip teknis, maksudnya apakah media memenuhi persyaratan teknik sehingga dapat dibaca, dilihat, didengar dengan jelas. Keempat, prinsip penggunaan, apakah tenaga pelajar dapat menggunakan dengan cepat. Jika guru bahasa Indonesia telah menentukan media pembelajaran yang digunakan, guru yang bersangkutan juga harus benar-benar dapat mengoperasikan media itu dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.